Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Budi Prasetya. Untuk kali ini membahas tentang mapel PAI SMP kelas 8 semester 1, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mengetahui apa dari ketiga macam sujud sunnah tersebut, kita tonton video yang sudah Pak Guru siapkan. Ini adalah video sepak bola. الملعب على اساس تصل واصبحت من تشيلسي التحول في الجول جول اول في المباراة. Ini adalah video tentang seorang pemain sepak bola nama Ba. Setelah mencetak gol, ia langsung sujud. Nah, dari sujud ini apa yakah ini sujud tilawah, sujud syukur, atau sujud sahwi? Oke, untuk mempelajarinya, untuk mengetahui sujud ini, kita akan mulai mempelajari tentang macam-macam sujud. Oke, pengertian sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Jadi kita mengakui bahwa kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berpasrah diri dengan merendahkan diri kita untuk menyembah Allah yang Maha Tinggi. Yaitu untuk filosofi sujud tersendiri, yaitu pada saat sujud, dahi, telapak tangan, lutut, dan kaki kita menempel ke tanah. Ini membuktikan bahwa kita posisinya itu merendah serendah-rendahnya untuk kita menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita menyembah yang Maha Tinggi dengan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah sujud. Sujud berarti posisinya seperti ini ya. Ini adalah sujud. Ketika dahi, tangan, lutut, dan kaki menempel ke tanah, kita menghadap kepada Allah Ta'ala yang Maha Tinggi dengan posisi kita yang rendah, mendasar dengan tanah. Oke. Macam-macam sujud. Ya, kita hapus dulu. Macam-macam sujud ada 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apakah itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Kita pelajari bersama. Sujud syukur. Ya. Sujud syukur itu apa sih? Apakah kalian pernah? Mungkin pernah ya. Ya. Sujud syukur. Ya. Syukur artinya berterima kasih. Ini sujud syukur. Sujud itu berposisi tadi. Kalau syukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan. Ya, kalau kita memperoleh kenikmatan, kita hendaknya bersujud, atau juga terhindar dari bahaya dan hukuman. Ya, jadi sujud syukur itu tidak hanya ketika kita memperoleh kenikmatan, akan tetapi juga ketika kita mendapatkan terhindar dari bahaya atau hukuman. Ya, untuk sujud syukur sendiri hukumnya adalah sunnah. Ya. Dalil sujud syukur yaitu ini kita bisa
baca bersama sebuah hadis dari Bakar yang artinya bersama dan Abi Bakrin anahu kana idza ja'a amruhu bin au birabi farusa jang syakirun lillah. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur kepada siapa? Allah. Itu sujud karena kita memperoleh kenikmatan ataupun kita terhindar dari ribanya. Oke, lanjut. Kenapa kita melaksanakan sujud syukur? Itu karena apa? Ya. Satu tadi sudah dibahas ya, kita mendapat kenikmatan. Contohnya apa? Misalnya kalau di sekolah kalian menjadi juara kelas, lulus ujian dan lain sebagainya, kalian bisa sendiri ya. Kalau kita terhindar dari bahaya, contohnya adalah selamat dari ujian. Misalnya banyak orang yang meninggal, kalian selamat sendiri, itu kita patut untuk sunahkan untuk bersujud yang terhindar dari kecelakaan. Misalnya satu mobil itu meninggal semua, tapi ada seseorang yang selamat, bersujud. Ini adalah seorang siswa yang bersyukur beserta orang tuanya karena lulus ujian atau tes ini. Kalian sudah paham tentunya tentang sujud syukur. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur yaitu caranya apa? Yang pertama berdiri. Jadi menghadap kiblat seperti kita mau sholat, kemudian niatnya bagaimana? Ya, ini nawaitu syukri sunnah lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, setelah niat kita bertakbir dan sujud seperti dalam sholat, langsung sujud, takbir langsung sujud dengan membaca sajadah wajhi lillahi khalaqahu wasyaqa sam'ahu wa basyarahu haulihi wa quwwatihi barakallahu ahsanul khaliqin. Untuk bacaan sujud itu sendiri ada beberapa macam ya. Dari sujud itu yang keempat yaitu duduk kembali. Setelah kita sujud, duduk kembali, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa kali? Itu sujud syukur. Hikmah sujud syukur. Kalau kita melaksanakan sujud syukur, apa yang kita dapatkan? Yaitu terhindar dari sifat sombong. Karena kalau bersyukur, kita mengakui bahwa semua yang kita peroleh itu tidak hanya dari kita sendiri, tetapi juga atas ridha Allah. Kedua, merasa dekat dengan Allah. Karena semakin kita beribadah, kita semakin. Yang terakhir yaitu memperoleh tambahan nikmat dari syukuri akan nikmat kita. Itulah sujud. Selanjutnya kita sujud yang kedua yaitu sujud di sahwi. Itu apa? Itu di sini sujud
sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Jadi kalian dapat ya, ketika kita sholat, ini rokaatku sudah 3 apa belum? Saat sholat maghrib, atau saya sudah tasyahud awal apa belum? Lah itu kita disuruhkan untuk sujud sahwi, yaitu sujud yang karena lupa atau ragu dalam sholat. Jadi sujud sahwi itu pasti dilakukan pada saat kita sholat. Sahwi dilakukan 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi tahiyat akhir kita berdiri, kalau tidak sujud sahwi kita langsung salam. Tapi kalau kita mau melaksanakan sujud sahwi, kita sujud terlebih dahulu 2 kali dan baru. Dalilnya apa sujud sahwi? Ini kita bisa baca an Abi Sa'id Al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholat salasan aw arba'an falyatrahi syaka wal yabni ala mastaiqana thumma yasudu sajdatain qabla an yusallima. Diriwayatkan oleh Ahmad dan itu artinya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4, ini ragu berarti ya, maka hendaklah dihilangkan keraguannya. Dengan cara apa? Dengan sujud 2 kali sebelum salam. Ini sujud 2 kali sebelum salam. Sujud selanjutnya sebab-sebab yang menjadikan sujud sahwi tadi sudah dibahas ya, karena lupa. Tapi ini lebih detailnya lagi, apa sih yang menjadikan kita ini sujud sahwi? Yaitu yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa ya. Meninggalkannya karena lupa, bukan karena sengaja. Kalau meninggalkan secara sengaja, maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau karena lupa, kita bisa melaksanakan sujud sahwi untuk menyempurnakan sholat kita. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rokaat. Misalnya rokaatnya udah berapa ini? Udah 4 apa belum? Kalau kita ragu-ragu, kita melaksanakan sujud sahwi. Caranya pripun? Apabila imam, kali dalam sholat ya, apabila imam salah dalam hitungan rokaat atau yang lainnya, maka hendaknya makmum mengingatkan. Misalnya kita sebagai makmum tahu bahwa rokaatnya kurang 1, tetapi imam tidak mengetahuinya, tidak ingat ya. Maka cara mengingatkannya kita bagaimana? Yaitu dengan mengucap subhanallah dengan diniatkan agar sholatnya disempurnakan, yaitu bagi laki-laki kan membaca subhanallah. Kalau untuk perempuan bagaimana? Yaitu menepuk punggung tangan, jangan tangan ya. Karena apa? Wanita tidak memakai subhanallah karena suara wanita itu juga aurat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut. Ini bagi yang melaksanakan sholat subuh biasanya yang menggunakan doa qunut. Kalau lupa tidak membaca doa qunut, disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat, lupa membaca tasyahud awal, yaitu at-tahiyatul yang pertama. Kalau lupa, kita sujud sahwi. Itu sebab-sebab kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan sujud sahwi? Ya. Cara melakukan sujud sahwi yang pertama yaitu setelah membaca tahiyat akhir ya. Sebelum salam berarti. Sebelum salam, kalau kita memang mau berniat untuk sujud sahwi, kita langsung saja sujud dengan membaca subhana, ini kurang ya, subhana malayanamu walayas 3 kali.
Tapi doanya apakah seperti ini? Ada versi lain, kita sujud dengan membaca seperti sujud pada saat sholat, boleh. Tapi yang paling masyhur adalah bacanya seperti ini, subhana malayanu wala yasud. Kemudian bangun, setelah membaca itu kemudian sujud lagi, berarti sujudnya 2 kali. Setelah sujud 2 kali, duduk kembali, kemudian melakukan salam. Mudah kan anak-anakku? Ya. Tapi jangan keseringan sujud sahwi karena kita harus fokus dalam sholat ya. Selanjutnya tentang hikmah sujud sahwi. Kalau kita melakukan sujud sahwi itu apa yang kita dapatkan? Hikmahnya itu apa? Ya, di sini ada 2. Kalian bisa menambahi lagi kalau memang ada, kalau tahu dari lain. Yang pertama, kita sadar diri bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sering lupa manusia itu, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Ya, yang kedua, kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap kesalahan orang lain. Ya. Karena apa? Karena kita juga sering lupa, sering salah, sehingga kita jika ada orang salah, kita jangan langsung sewenang-wenang terhadap orang yang salah itu, karena siapa tahu orang yang salah itu bisa memperbaiki dirinya agar menjadi benar. Itu good. Oke, yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Bacaan di sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah. Ayat sajdah. Sajdah kalian sudah tahu ya. Sajdah dalam Al-Quran. Di sujud tilawah itu kita laksanakan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah dalam Al-Quran. Sujud tilawah bisa dilaksanakan pada 2 keadaan, yaitu pada saat sholat, ini yang pertama, dan di luar. Karena pada saat sholat kita juga membaca ayat Al-Quran, bisa saja ayat yang kita baca adalah ayat sajdah, jadi bisa kita melakukan sujud tilawah. Ayat sajdah sendiri dalam Quran ada 15. Apa saja? Oke, kita bisa lihat ayat sajdah ya, ini ayat sajdah 15. Al-A'raf ayat 2. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu. Ada kata yasjudu. Yasjudu sin bimdal sajadah. Ini ayat sajdah. Ya, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau kita membaca ayat ini pada saat sholat, berarti kita melaksanakannya ya pada saat sholat tersebut. Tapi ketika kita tidak sholat, kita bisa langsung sujud. Karena apa? Sujud tilawah dapat dilakukan pada 2 keadaan, saat sholat, pada saat sholat, yang kedua tidak atau di luar sholat. Ini ada 15 ya. Oke, lanjut. Caranya bagaimana kita sujud tilawah itu? Ini kita pelajari bersama. Sujud tilawah yaitu yang pertama ketika dilaksanakan pada saat sholat. Ini pada saat sholat ya. Pada saat tidak
sholat. Tidak sedang sholat. Maaf ya, pada saat tidak sedang sholat, yaitu yang pertama berdiri menghadap kiblat. Berdiri, kemudian niat. Setelah niat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud 1 kali. Membacanya bagaimana ini? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqatahu wa syarahu bi qawlihi quwwatihi fatabaqallahu mas-sholihin. Ini kita duduk sejenak dengan tumanin, kemudian mengucap ini sujud tilawah pada saat tidak sedang sholat. Kalau pada saat sholat bagaimana kita harus mengerjakannya sujud tilawah tersebut? Ya, kita bersama-sama. Pertama, pada saat sholat kita disunahkan sujud tilawah pada saat kita membaca atau imam membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah. Ayatnya sudah tahu kan? Tadi sudah ya. Yaitu kita langsung sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Doanya seperti ini tadi sudah. Doanya sujud cukup 1 kali. Setelah sujud langsung berdiri kembali dan melanjutkan sholat. Berarti meneruskan ayat setelah ayat sajdah. Ayatnya belum selesai. Paham ya? Jadi ketika kita imam membaca ayat sajdah, imamnya itu membaca ayat sajdah, kemudian imam melakukan sujud tilawah, maka kita juga harus ikut imam untuk sujud 1 kali, yaitu sujud tilawah. Ini jaga catatan ya. Jika imam tidak sujud tilawah, maka makmum juga tidak sujud tilawah. Karena apa? Sujud tilawah hukumnya sunnah. Tilawah hukumnya sunnah. Paham kan ya? Hikmah melakukan sujud tilawah. Hikmahnya apa sih kalau kita melakukan sujud tilawah? Memang sih sujud tilawah itu mungkin belum pernah kalian melaksanakannya ya, karena memang sujud tilawah ini sunnah dan juga jarang ayat-ayat tersebut dibacakan pada saat sholat. Kalau tidak sholat biasanya pun juga tidak sujud, tetapi membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 3 kali ditambah la. Hikmah melakukan sujud tilawah. Hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Tentunya ya, kalau kita sholat sujud dan berani pada kita. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tentunya kalau kita sujud tilawah, tahu sujud tilawah, berarti ilmu kita bertambah. Karena sujud tilawah juga merupakan salah satu ilmu ya, dimana ketika kita ilmunya itu bertambah, insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebih menghayati bacaan dan makna ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita membaca ayat sajdah, kita tentunya tahu, well tahu lah sujud tadi untuk sujud. Nah, itu hikmah. Oke, anak-anakku sekalian, tentunya ini kita sudah membahas ketiga sujud tersebut. Mari kita simpulkan ya. Kita simpulkan. Oke, sujud syukur.
dilakukan karena dapat kenikmatan, rezeki atau apalah, dan juga ketika kita terhindar dari ya. Kemudian sujud sahwi dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Kalau sujud tilawah baca ayat ya, beribadah sholat. Anakku, kita sudah sampai tahap akhir. Jadi kembali lagi pada slide pertama tadi, ketika pemain sepak bola tersebut mencetak gol, apakah itu sujud apa? Ya, apakah kalian sudah tahu? Ya, ketika sepak bola, pemain sepak bola mencetak gol, maka itu adalah sujud syukur. Ya, ini sujud syukur karena kenikmatan bisa membawa menang. Oke, itu mungkin ya dari anakku. Apabila dari Pak Guru banyak kesalahan kata atau salah baca, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari Pak Guru. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya untuk pelajaran sujud. Oke, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.